Halo sahabat admin, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Pada hari ini admin akan mengisahkan tentang sebuah alur cerita part 2 terkait kisah pembalasan dendam seseorang Sedo yang difitnah dan dibunuh di kehidupannya. Dan dia ingin membalaskan dendamnya pada reinkarnasi kehidupan selanjutnya. Pada video sebelumnya, admin sudah membahas tentang reinkarnasi Sal dan perjalanan hidup Sal sebagai Shadow yang dikhianati oleh Tuan Alan, hingga terbongkarnya sihir Shadow Out. Bagaimanakah kisah lanjutannya? Langsung saja kita ke dalam alur ceritanya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk kalian mengambil posisi enjoy dan menyiapkan cemilan. Dan tak lupa pula subscribe dan like video admin agar admin lebih semangat dalam membuat videonya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sini terlihat Alan terbaring lemah di kasurnya. Penjaga mengatakan bahwa mantra kedap suara rusak dikarenakan ada satu pelayan yang terganggu selama pengucapan mantra itu. Sontak saja, Ibu Alan menyuruh para penjaga memberikan mayat penjaga itu ke anjing peliharaan mereka. Alan merasa lemah. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi kepadanya, namun dia lupa. Ibu Alan memberikan nasihat agar Alan tetap tenang dan tidak terganggu dengan hal itu. Alan berkata, "Aku adalah kepala masa depan keluarga Chopper. Para makhluk yang telah ditakdirkan itu harus dilahirkan untuk mengorbankan nyawanya untukku." Atas ucapan itu, Ibu Alan dan Alan tertawa bersama-sama. Ternyata di balik kamar mereka ada Sal yang telah memantau mereka dari luar kamar dan berkata, "Sejak hari ini, Alan Chopper telah menjadi bayanganku." Ternyata pada kehidupan masa lalu, Sal telah membuka indeks sihir darah yang memiliki catatan tentang sumpah bayangan. Dengan begitu, di kehidupan yang sekarang, dia dapat memanfaatkan pengetahuan itu untuk membalikkan keadaan dan menjadikan Alan sebagai bayangannya. Namun, Sal sadar dia sekarang berusia 3 tahun, masih seorang anak kecil. Dia lemah dan tidak bisa melawan musuh-musuhnya yang kuat untuk saat ini. Sal memutuskan untuk pergi ke tebing api, di mana tempat ini adalah tempat pengujian keluarga Chopper untuk memilih bayangan kuat yang bersedia mengorbankan diri mereka untuk keluarga. Bahkan merelakan tubuh sendiri untuk dipatuk elang siang dan malam. Mereka pun memerintahkan anak yang berusia 10 tahun untuk berjalan melewati duri-duri dan menyuruh elang untuk menggerogoti daging mereka. Bahkan dengan nafas terakhir mereka tidak diizinkan untuk menyerah hingga ada bayang pertama yang memperoleh berkat dari elang Griffin. Sal pun ikut latihan di tempat itu. Mereka dilatih oleh Enos Walker. Mereka diberikan waktu 3 hari untuk sampai ke puncak elang Griffin. Jika lewat dari 3 hari, maka mereka akan dihukum mati. Para anak-anak yang lain pun bergegas berjalan saat peluit ditiupkan. Namun tidak dengan Sal. Dia berjalan santai hingga membuat penjaga yang ada di sana kebingungan. Sal memilih jalan yang berbeda dengan anak-anak lain, di mana hal itu membuat dirinya ditertawakan oleh penjaga dan diangan-angan tak akan selamat sampai ujung tebing. Saat anak-anak lain menjalani jalur yang mereka gunakan, tiba-tiba datang seekor elang dan membantai mereka semua habis-habisan. Di sini terlihat para penjaga ini sangat tidak suka dengan Sal, dikarenakan Sal telah membuat Tuan Muda Alan marah di hari sebelumnya. Semua anak-anak yang ada di sana habis dibantai oleh elang itu. Yang tersisa hanyalah Sal, karena Sal menggunakan jalur yang berbeda dengan anak-anak lain. Melihat Sal, elang itu marah dan ingin segera membunuhnya.
Namun Sal melawannya karena ia tahu dan sudah memiliki pengalaman yang sama pada kehidupan sebelumnya. Sal menggunakan trik yang sudah ia ketahui untuk mengalahkan elang itu. Namun, dia tersadar bahwa dia saat ini berusia 3 tahun, bukan seperti di kehidupan sebelumnya dia berusia 30 tahun. Dengan ukuran dan kekuatan yang ada, Sal menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan elang Griffin. Di sini Sal memikirkan bagaimana cara agar dapat mengalahkan elang itu. Sal melihat ada sebuah gua, lalu untuk menuju ke gua itu, dia menabrakkan dirinya ke semburan elang yang berkekuatan tinggi itu. Di sini, Sal menggunakan kekuatan sumpah bayangan yang dia curi dari Tuan Alan. Dengan begitu, rasa sakit terkena semburan angin elang itu terpindah kepada Tuan Muda Alam. Tiba-tiba, Alan terpental dari tempat tidurnya dan membuat para penjaga kebingungan. Apakah barusan ada orang yang menyerang Tuan Alan? Di sisi lain, berkat strateginya, Sal berhasil sampai ke gua itu dan menangkap anak elang itu untuk menjadi tawanannya. Sal mengatakan dia akan membuat anak elang itu bisa terbang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh elang itu. Elang itu pun setuju. Syarat yang pertama dikerjakan oleh elang itu, yakni membunuh para penjaga yang ada di sana. Tentu saja, elang itu melakukannya dengan mudah. Syarat yang kedua, Sal ingin dibawa oleh elang itu ke tempat rahasia paling utara yang ada di pegunungan ini. Elang itu pun membawa Sal ke sana, dan saat tiba di sana, elang Griffin itu menyuruh Sal untuk bergegas untuk mengambil pedang Perseus itu, lalu membantunya mencari darah Medusa yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan membuat anaknya bisa terbang sepertinya. Tidak masalah, ucap Sal kepada elang itu. Namun di balik itu, sebenarnya Sal hanya memanfaatkan elang itu untuk membawanya ke tempat rahasia ini dan menggunakannya untuk menghancurkan tanah rahasia ini menggunakan kekuatan elang Griffin itu. Dan tiba-tiba muncullah sesosok monster yang ada di tempat itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan terus di channel admin. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mensupport admin. Nantikan video admin selanjutnya. Bye bye.